Belajar tentang manusia. Berbicara tentang pengasuhan, tentunya kita juga berbicara tentang hakikat manusia itu sendiri. Manusia dalam pandangan filsafat. Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin tahu dan bertanya tentang dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan bagi filsafat yang berusaha untuk memahami hakikat manusia secara mendalam. Apa yang membedakan manusia dari hewan lain? Apa makna hidup manusia? Apakah manusia memiliki hakikat yang esensial atau bebas untuk menentukan dirinya sendiri? Apa hubungan antara manusia dengan alam dan dunia sekitarnya? Apa tanggung jawab moral manusia? Refleksi filosofis tentang manusia ini membantu kita untuk memahami diri sendiri dan tempat kita di dunia dengan lebih baik. Juga mendorong kita untuk berpikir kritis tentang nilai-nilai dan keyakinan yang kita pegang, serta untuk mencari makna dan tujuan hidup yang lebih otentik. Berikut beberapa poin penting tentang manusia dalam pandangan filsafat. 1. Hakikat manusia. Para filsuf berbeda pendapat tentang apa yang mendasari hakikat manusia. Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional berakal budi, makhluk sosial, makhluk bermoral, atau kombinasi dari semua itu. Pertanyaan tentang eksistensi, keberadaan, dan esensi hakikat manusia terus menjadi perdebatan filosofis yang menarik. 2. Jiwa dan tubuh. Hubungan antara jiwa dan tubuh merupakan topik yang kompleks. Ada yang berpendapat bahwa jiwa dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda, sementara yang lain mengatakan bahwa jiwa adalah bagian dari tubuh. Pertanyaan tentang dualisme jiwa dan tubuh versus materialisme atau hanya tubuh masih menjadi perdebatan hingga saat ini. 3. Pengetahuan dan kebenaran. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Apa itu kebenaran? Filsafat epistemologi atau teori pengetahuan menawarkan berbagai teori tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Skeptisisme, rasionalisme, empirisme, dan kritisisme adalah beberapa aliran pemikiran dalam epistemologi. 4. Etika dan moral. Bagaimana manusia hidup dengan baik? Apa yang benar dan salah secara moral? Para filsuf etika berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengembangkan teori-teori moral seperti deontologi, konsekuensialisme, dan virtue ethics. Etika individual, etika sosial, dan etika politik adalah beberapa bidang yang dipelajari dalam filsafat moral. 5. Kebebasan dan kehendak bebas. Apakah manusia memiliki kehendak bebas? Atau apakah tindakan kita sudah ditentukan sebelumnya? Pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam filsafat kebebasan. Determinisme, indeterminisme, dan kompatibilisme adalah beberapa teori yang berusaha menjelaskan hubungan antara kebebasan dan determinisme. 6. Keadilan dan politik. Bagaimana membangun masyarakat yang adil dan sejahtera? Para filsuf politik menawarkan berbagai teori tentang bagaimana seharusnya negara diorganisir dan bagaimana keadilan dapat dicapai. Kontrak sosial, liberalisme, komunisme, dan anarkisme adalah beberapa contoh teori politik yang dipelajari dalam filsafat. Filsafat menawarkan berbagai perspektif tentang manusia yang dapat membantu kita memahami diri sendiri dan tempat kita di dunia. Dengan mempelajari filsafat, kita dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan untuk bernalar secara logis tentang berbagai isu penting. Berikut beberapa pandangan utama dalam filsafat. 1. Naturalisme. Pandangan ini melihat manusia sebagai bagian integral dari alam, tidak berbeda secara fundamental dari hewan lain. Kemampuan berpikir dan berakal budi hanyalah tingkatan yang lebih tinggi dari kemampuan yang dimiliki hewan lain. 2. Dualisme. Pandangan ini memisahkan manusia menjadi dua bagian, tubuh dan jiwa. Tubuh dianggap sebagai bagian fisik yang tunduk pada hukum alam, sedangkan jiwa dianggap sebagai bagian imaterial yang abadi dan memiliki eksistensi sendiri. 3. Eksistensialisme. Pandangan ini menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menciptakan makna hidupnya sendiri. Manusia tidak memiliki esensi yang predeterminasi, melainkan bebas untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya. 4. Fenomenologi.
Pandangan ini berfokus pada pengalaman subjektif manusia tentang dunia. Realitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang objektif dan eksternal, melainkan sebagai konstruksi dari pengalaman dan kesadaran individu. 5. Postmodernisme. Pandangan ini menolak gagasan tentang kebenaran universal dan esensi manusia yang tunggal. Makna dan identitas manusia dilihat sebagai sesuatu yang cair, kontekstual, dan terus-menerus dikonstruksi. Berikut beberapa pandangan utama tentang manusia dari beberapa tokoh filsafat. 1. Hakikat manusia. Plato, manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jiwa dan raga. Jiwa abadi dan bersifat rasional, sedangkan raga bersifat fana dan tidak sempurna. Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpikir rasional. Akal budilah yang membedakan manusia dari hewan lain. René Descartes, manusia adalah kesadaran yang berpikir. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Adalah pernyataan ikoniknya yang menunjukkan bahwa esensi manusia adalah pemikiran. Jean-Paul Sartre, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan manusia berarti kita tidak ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. 2. Pengetahuan dan kebenaran. Socrates, pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Immanuel Kant, pengetahuan manusia dibatasi oleh pengalaman dan strukturnya. Ada hal-hal yang tidak dapat kita ketahui dengan pasti. John Stuart Mill, kebenaran dapat dicapai melalui metode ilmiah dan penalaran logis. 3. Moralitas dan etika. Socrates, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan kebajikan. Immanuel Kant, moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang rasional. John Stuart Mill, tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. 4. Politik dan masyarakat. Plato, masyarakat ideal adalah yang diperintah oleh para filsuf. Thomas Hobbes, manusia pada dasarnya egois dan membutuhkan pemerintahan yang kuat untuk menjaga ketertiban. John Locke, manusia memiliki hak-hak alami, seperti hak hidup, liberty, dan properti. Karl Marx, masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas sosial yang saling bertentangan. 5. Makna dan tujuan hidup. Aristoteles, tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan melalui penggunaan akal budi dan pengembangan kebajikan. Soren Kierkegaard, makna hidup adalah tanggung jawab individu untuk menemukannya sendiri. Albert Camus, hidup tidak memiliki makna intrinsik, dan manusia harus menciptakan maknanya sendiri. Filsafat menawarkan berbagai perspektif tentang manusia, dan tidak ada satu jawaban tunggal yang benar. Pandangan Islam tentang manusia. Manusia dalam Islam adalah makhluk yang mulia dan memiliki tanggung jawab besar. Islam memandang manusia secara holistik dengan memperhatikan aspek jasmani dan rohaninya. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah dan memakmurkan bumi. Berikut beberapa poin penting pandangan Islam tentang manusia. 1. Asal-usul penciptaan. Manusia diciptakan oleh Allah dari unsur tanah kemudian disempurnakan dengan ruh ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dua sisi, yaitu jasmani dan rohani. 2. Keistimewaan manusia. Manusia dikaruniai akal dan nafsu, yang membedakannya dari makhluk lainnya. Akal memungkinkan manusia untuk berpikir, belajar, dan memahami kebenaran, sedangkan nafsu mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Tujuan penciptaan. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Ibadah berarti mengabdikan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan khalifah berarti mengelola dan memakmurkan bumi dengan penuh tanggung jawab. 4. Hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hak-hak manusia diantaranya adalah hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan keadilan. Sedangkan kewajiban manusia diantaranya adalah beribadah kepada Allah, menjaga diri dan lingkungan, dan berbuat baik pada sesama. 5. Kemuliaan manusia.
Manusia adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Kemuliaan manusia terletak pada akalnya, imannya, dan amal salehnya. 6. Kesetaraan manusia. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan derajat berdasarkan ras, suku, ataupun status sosial. 7. Tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia ini. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kesimpulan, pandangan Islam tentang manusia menekankan pada keistimewaan, tujuan penciptaan, hak dan kewajiban, kemuliaan, kesetaraan, dan tanggung jawab manusia. Dengan memahami pandangan ini, manusia diharapkan dapat menjalani hidupnya dengan penuh makna dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manusia dalam perspektif sains. Manusia dalam perspektif sains adalah topik yang sangat luas dan multidisiplin, melibatkan berbagai bidang ilmu. Untuk memahami kodrat dan keunikan kita, berikut beberapa aspek penting tentang manusia dari sudut pandang sains. 1. Asal-usul. Teori dominan mengenai asal-usul manusia adalah evolusi Darwin. Bukti paleoantropologi dan genetika mengindikasikan evolusi bertahap dari primata purba, dengan ciri khas seperti bipedalisme atau berjalan tegak, dan perkembangan otak yang signifikan. Evolusi ini dipengaruhi oleh seleksi alam, dan adaptasi terhadap lingkungan. 2. Biologi dan fisiologi. Tubuh manusia merupakan sistem biologis yang kompleks, terdiri dari triliunan sel yang terorganisasi dalam jaringan, organ, dan sistem organ. Pengetahuan dalam bidang anatomi, fisiologi, dan biokimia membantu kita memahami fungsi normal tubuh, serta mekanisme berbagai penyakit. 3. Genetika dan hereditas. Genom manusia berisi instruksi kode genetik yang menentukan banyak aspek kita, dari karakteristik fisik hingga kerentanan terhadap penyakit. Penelitian genetika terus mengungkap misteri warisan sifat, peran gen dalam perilaku, dan potensi terapi berbasis gen di masa depan. 4. Neurobiologi dan kognitif. Otak manusia adalah organ paling kompleks yang kita ketahui, bertanggung jawab atas fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, mengingat, merasa, dan berperilaku. Neuroscience mempelajari struktur dan fungsi otak, serta bagaimana aktivitas listrik dan neurotransmitter menghasilkan aktivitas mental. 5. Psikologi dan perilaku. Memahami pikiran dan perilaku manusia melibatkan berbagai cabang psikologi, seperti psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi klinis. Penelitian dalam bidang ini mengungkap motivasi emosi, kognisi, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi tindakan dan pengalaman manusia. 6. Kesehatan dan kedokteran. Studi tentang kesehatan dan penyakit manusia melibatkan bidang kedokteran yang luas, mulai dari anatomi dan fisiologi dasar hingga epidemiologi, diagnosa, dan terapi berbagai penyakit. Kemajuan teknologi di bidang bioteknologi dan genomik terus membuka peluang untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih presisi. 7. Evolusi perilaku dan budaya. Kemampuan manusia untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi telah menghasilkan peradaban dan budaya yang beragam. Antropologi dan sosiologi mempelajari masyarakat dan budaya manusia, serta bagaimana perilaku dan struktur sosial kita telah berevolusi dan terus berkembang. 8. Hubungan masyarakat dan lingkungan. Pemahaman hubungan manusia dengan lingkungan hidup menjadi semakin penting. Ekologi dan ilmu lingkungan mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap planet dan bagaimana kita dapat hidup berkelanjutan dalam ekosistem bumi. Sains terus membuka jendela pemahaman kita tentang manusia yang semakin dalam dan luas. Namun, penting untuk diingat bahwa sains tidaklah lengkap. Ada aspek-aspek manusia yang mungkin belum atau tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh metode ilmiah. Sains, filsafat, dan agama dapat saling melengkapi dalam upaya kita untuk memahami manusia. Mari belajar bersama.